Era Rosicrucian, persaudaraan Jerman, Christian Rosenkreuz, Hieronymus Bosch, misi rahasia Dr. D. Sedikit yang diketahui tentang Meister Eckhart, mistikus gelap Jerman abad ke-13, tetapi sama seperti tokoh zamannya Dante, dapat dipandang sebagai sumber Renaissance. Eckhart dapat dipandang sebagai sumber reformasi yang lebih luas, tetapi bergerak lebih lambat. Dalam Eckhart, kita juga dapat melihat sumber dari suatu bentuk baru kesadaran yang akan menuntun Eropa Utara mendominasi dunia. Lahir di dekat Gotha, Jerman pada 1260, ia memasuki biara di Dominika, menjadi seorang wakil kepala biara, dan pada akhirnya berhasil menggantikan Thomas Aquinas mengajar teologi di Prancis. Karya besarnya Opus Tripartitum yang secara lingkup sama ambisiusnya dengan Summa Theologica tidak pernah terselesaikan. Ia meninggal saat diadili atas tuduhan bidah. Sedikit khotbah dan ucapan-ucapan lepasnya yang sampai kepada kita. Beberapa di antaranya ditranskripsikan oleh orang-orang di Strasbourg. Mereka tidak pernah mendengar apa-apa seperti gagasan berikut ini sebelumnya. Aku berdoa kepada Tuhan untuk menyingkirkan Tuhan dariku. Jika aku sendiri tidak, Tuhan juga tidak. Jika aku bukan aku, Tuhan bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam, kita ada di luar. Mata yang melaluinya aku melihat Tuhan, dan mata yang melaluinya Tuhan melihatku adalah mata yang sama. Ia adalah ia, karena ia bukan ia. Ini tidak bisa dipahami oleh orang di luar, hanya orang di dalam. Temukan satu keinginan di balik semua keinginan. Tuhan ada di rumah. Kitalah yang telah pergi untuk berjalan-jalan. Tanpa melalui apa-apa, aku menjadi diriku sekarang. Hanya tangan yang menghapus, yang dapat menulis hal yang benar. Hal-hal ini kedengarannya sangat modern. Anda bahkan mungkin akan sedikit terkejut mendengarnya keluar dari mulut gerejawan lokal Anda pada hari ini. Seperti seorang guru Zen, Meister Eckhart berusaha mengguncang kita keluar dari cara berpikir yang mapan, kadang-kadang dengan apa yang pada awalnya terdengar seperti omong kosong. Ia juga mengajarkan sebuah gaya meditasi oriental yang melibatkan baik pemisahan berkelanjutan dari alam material maupun kekosongan pikiran. Ia mengatakan bahwa ketika kekuatan semuanya sudah ditarik dari bentuk dan fungsi ragawi mereka, ketika manusia telah melarikan diri dari panca indera, maka ia tergelincir ke dalam pelupaan segala sesuatu dan dirinya sendiri. Seperti kekosongan dalam Buddha, pelupaan ini adalah suatu kekosongan yang mengandung kemungkinan tak terbatas dan tiada habis-habisnya, juga sebuah tempat kelahiran kembali dan kreativitas. Ini juga merupakan tempat yang sulit dan berbahaya. Eckhart sedang menunjukkan jalannya, bukan karena penghiburan untuk sebuah kehidupan yang keras dan tertekan, bukan menangguhkan ganjaran, melainkan sebuah dimensi aneh dan menguji yang Anda masuki dengan resiko sendiri. Gunung ketuhanan, tempat tidak ada siapapun di dalamnya. Seperti Muhammad, juga seperti Dante, Eckhart mengalami pengalaman pribadi langsung akan alam rohani. Terus-menerus
apa yang dilaporkannya kembali bukanlah apa yang Anda harapkan. Berikut ini versi yang lebih panjang dari perkataan yang sudah dikutip sebelumnya. Saat takut sekarat dan kau bertahan, kau akan melihat iblis-iblis merobek kehidupanmu. Jika sudah menemukan kedamaianmu, kau akan melihat bahwa iblis-iblis itu sebenarnya para malaikat yang sedang membebaskanmu dari bumi. Satu-satunya hal yang membara kita adalah bagian yang tidak mau kau lepaskan, kenanganmu, keterikatanmu. Eckhart kadang-kadang berbicara sebagai salah satu dari 12 guru Paris muda. Sebuah ungkapan yang mengingatkan kita pada tradisi kuno tentang guru-guru dan ahli-ahli tersembunyi Great White Brotherhood. 36 orang bijak dari tradisi Karbala. Persaudaraan di atap dunia. Lingkaran dalam para ahli atau 9 sosok tak dikenal. Menurut tradisi kuno, cara untuk mendapatkan pengalaman alam rohani diteruskan oleh serangkaian penyaluran inisiatif dari guru ke murid. Di timur, hal ini kadang-kadang disebut satsang. Ini bukan semata-mata soal informasi yang disampaikan dengan kata-kata, melainkan semacam proses magis antar pikiran. Plato mungkin bisa jadi bacaan saat merujuk pada sesuatu yang mirip ketika ia membicarakan mimesis. Dalam alegoris gua, Plato mengundang muridnya untuk membuat sebuah gambar imajinatif yang akan mengubah pikirannya dengan suatu cara yang berlangsung di luar akal yang sempit. Menurut pendapat Plato, tulisan terbaik, ia sedang membicarakan puisi Hesiod, melontarkan suatu mantra hipnotis yang membawa serta penyaluran pengetahuan. Seorang inisiat yang saya kenal memberitahu bagaimana sewaktu ia masih seorang pria muda yang tinggal di New York, gurunya menghampirinya, menggambar sebuah lingkaran di atas meja dan bertanya apa yang dilihatnya. Atas meja, jawabnya. Bagus, kata sang guru. Mata seorang pemuda harus melihat keluar. Lalu, tanpa mengatakan apapun lagi, ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menyentuh dahi teman saya di antara kedua matanya dengan jari terentang. Dunia langsung memudar dan ia terpesona oleh sebuah visi yang baginya seperti sesosok Dewi Bulan yang dingin dan pucat, membawa tengkorak dan rosario. Sesosok itu memiliki 6 wajah, masing-masing dengan 3 buah mata. Sang Dewi menari dan teman saya lupa waktu. Lalu beberapa saat kemudian, visi itu memudar dan menghilang, dan surut sampai menjadi sebuah titik dan menghilang. Akan tetapi, teman saya tahu hal itu masih hidup di dalam dirinya, di suatu tempat seperti sebutir benih membara, dan akan begitu selamanya. Gurunya berkata, "Kau melihatnya?" Saya senang sekali ketika mendengar cerita ini, karena saya tahu sudah sangat dekat dengan rangkaian penyaluran mistis. Pengalaman spiritual langsung yang dibicarakan oleh Meister Eckhart dengan keyakinan semacam itu dalam khotbah-khotbahnya merupakan pengalaman yang tampaknya tidak bisa lagi diberikan oleh agama yang terlembagakan. Gereja tampaknya sangat terikat dengan aturan baku, baik dalam teologi maupun ritual. Sehingga dalam suatu iklim ketidakpastian dan kegelisahan, spiritual itulah perkumpulan yang bebas dan gelap itu
muncul di kalangan orang-orang yang berpikir sama. Kelompok orang awam yang mencari pengetahuan spiritual, bintang yang mengembara, sebagaimana mereka kadang-kadang dikenal, konon bertemu secara rahasia, saudara dan saudari jiwa bebas, saudara dan saudari kehidupan bersama, keluarga kasih dan sahabat Tuhan. Ada kisah-kisah yang tersebar luas di kalangan semua lapisan masyarakat di Jerman, Belanda, dan Swiss, bahkan di kalangan kaum miskin yang serba kekurangan dan terasing, tentang orang-orang yang didekati oleh orang asing dan misterius yang membawa mereka ke pertemuan-pertemuan rahasia atau bahkan perjalanan-perjalanan menuju dimensi dunia lain yang asing. Salah satu gagasan yang lebih menarik terkait perkumpulan-perkumpulan rahasia adalah bahwa Anda tidak pernah bisa melacak mereka. Alih-alih mereka menjalankan semacam bentuk pengawasan yang gaib, tetapi penuh kebaikan. Bila waktunya tepat, bila Anda sudah siap, seorang anggota dari aliran rahasia akan mendatangi Anda dan menawarkan dirinya sebagai pemandu atau guru spiritual Anda. Inisiat yang sama memberitahu saya bagaimana pada suatu pertemuan akademisi ternama yang semuanya berbagi minat dalam bidang esoteris, ia sendiri seorang sejarawan seni, akhirnya muncul bahwa guru besar di hadapan mereka bukan salah satu doktor atau profesor, melainkan wanita pembersih dengan kain pel dan ember di belakang ruang kuliah. Kisah-kisah semacam itu mungkin mengandung nuansa apokrifa, tetapi mereka juga mengandung suatu resonansi universal. Guru spiritual dari guru esoteris terbesar abad ke-20, Rudolf Steiner, adalah seorang penebang kayu dan pengumpul rempah-rempah. Karl von Eckartshausen, penganut teosofi awal, menulis, orang-orang bijaksana ini yang jumlahnya sedikit adalah anak-anak cahaya. Tugas mereka adalah melakukan sebanyak mungkin kebaikan untuk umat manusia semampu mereka dan merebut kebijakan dari air mancur kebenaran abadi. Beberapa tinggal di Eropa, yang lain di Afrika, tetapi mereka terikat bersama oleh keselarasan jiwa, dan oleh karena itu mereka satu. Mereka menyatu walaupun mungkin terpisah ribuan mil. Mereka menyatu walaupun mungkin terpisah ribuan. Mereka memahami satu sama lain walaupun berbicara dalam bahasa yang berbeda, karena bahasa orang-orang bijaksana adalah persepsi spiritual. Tidak ada orang jahat yang mungkin bisa hidup di tengah-tengah mereka, karena ia akan segera dikenali. Orang-orang pada hari ini bebas dan terbuka menjelaskan pertemuan-pertemuan dengan para mistikus India seperti Bunda Mira yang memberikan pengalaman mistis mengubah kehidupan. Di sisi lain, kita cenderung malu menghubung-hubungkan kekuatan supernatural pada orang-orang Kristen yang luar biasa pada hari ini. Namun, Anda benar-benar tidak perlu melihat terlalu jauh ke dalam kehidupan para mistikus besar Kristen untuk menemukan bukti kekuatan psikis. Dengan membaca von Eckartshausen, Anda mungkin akan menduga bahwa ia telah dipengaruhi oleh gagasan-gagasan tentang orang suci Hindu. Itu mungkin benar, tetapi seharusnya tidak menghentikan kita dalam mengenali bahwa para mistikus besar Kristen dan ahli Hindu punya banyak kesamaan. Mistikus John Tauler misalnya adalah seorang murid dari Meister Eckhart. Pria yang lebih tua tersebut tampaknya bukan guru spiritual Tauler dalam pengertian frasa yang baru saja kita gunakan. Tauler sedang berkhotbah pada 1339 ketika didekati oleh seorang awam mistikus dari Oberland yang memberitahu bahwa pengajarannya tidak memiliki spiritualitas sungguhan. Tauler menyerahkan hidupnya dan mengikuti orang lain yang dianggap dalam beberapa tradisi Rosicrucian adalah reinkarnasi dari Zarathustra. Tauler menghilang selama 2 tahun.
Ketika muncul kembali, ia mencoba berkhotbah lagi, tetapi hanya bisa berdiri dan menangis. Pada percobaan kedua, ia mendapat inspirasi dan diceritakan bahwa Kudus memainkannya seperti memainkan kecapi. Tauler sendiri mengatakan tentang pengalaman inisiasinya. Doaku terjawab, Tuhan mengirimkan kepadaku orang yang sudah lama dinantikan untuk mengajariku kebijaksanaan yang pernah diketahui orang-orang terpelajar. Mistisisme Tauler adalah mistisisme duniawi. Ketika seorang miskin bertanya, apakah ia harus berhenti bekerja untuk pergi ke gereja? Tauler menjawab, seseorang bisa memintal, yang lain bisa membuat sepatu, dan inilah karunia dari Roh Kudus. Dalam diri Tauler, kita bisa mengenali ketulusan luar biasa dan kejujuran praktis dari orang-orang Jerman. Martin Luther akan mengatakan tentangnya, tidak dimanapun, baik di Latin maupun di Jerman, aku menemukan ajaran yang lebih menyeluruh dan kuat, atau apapun yang lebih sepenuhnya sesuai dengan Injil. Tentu saja tidak. Semua inisiat itu mistikus, dan tidak setiap orang yang mengalami komunikasi tulus dengan alam rohani itu juga mistikus. Individu-individu besar tertentu seperti Melchizedek adalah avatar perwujudan dari makhluk rohani besar yang mampu hidup dalam komunikasi terus-menerus dengan alam rohani. Lainnya seperti Yesaya adalah inisiat dalam inkarnasi sebelumnya yang membawa kekuatan seorang inisiat ke dalam inkarnasi baru mereka. Kosmos mempersiapkan orang-orang dengan berbagai cara. Mozart dipercaya telah menjalani serangkaian inkarnasi singkat yang bertujuan mengganggu pengalamannya akan alam rohani hanya sebentar, sehingga dalam inkarnasinya sebagai Mozart, ia masih bisa mendengar musik universal. Yang lain seperti John dari Ark mendiami tubuh yang telah disiapkan menjadi begitu sensitif, begitu disesuaikan secara halus, sehingga roh-roh dari tingkat yang sangat tinggi dapat bekerja melalui mereka, walaupun mereka dalam hal apapun bukan inkarnasi dari roh-roh ini. Medium modern kadang-kadang merupakan orang-orang yang telah menderita trauma pada masa kanak-kanak yang telah menimbulkan retakan dalam lapisan antara alam material dan alam rohani. Siapapun yang telah menghabiskan waktu dengan medium atau paranormal menerima bahwa mereka seringkali bahkan secara rutin menerima informasi dengan sarana-sarana supernatural, yaitu siapapun yang cetakan pikirannya tidak sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar bertekad untuk tidak percaya. Namun sama-sama jelas bahwa sebagian besar medium tidak bisa mengendalikan roh-roh dengan siapa mereka berbicara. Seringkali mereka bahkan tidak bisa mengenali mereka. Roh-roh ini kadang-kadang jahat, memberi mereka banyak informasi yang dapat dipercaya dalam hal-hal sepele, tetapi kemudian melakukan kesalahan dalam hal-hal yang penting. Tidak seperti para medium, para inisiat peduli dalam untuk mengomunikasikan kondisi kesadaran mereka yang berubah, baik secara langsung seperti yang terjadi pada teman saya di New York, maupun dengan mengajarkan teknik-teknik untuk mencapai kondisi-kondisi yang berubah. Riwayat Kristen Rosenkreutz biasanya dianggap sebagai sebuah alegori atau fantasi dalam tradisi rahasia makhluk besar yang telah berinkarnasi singkat pada abad ke-13 sebagai anak dengan kulit bercahaya, berinkarnasi lagi pada 1378. Ia lahir dalam sebuah keluarga Jerman miskin yang tinggal di perbatasan Hesse dan Thuringia. Yatim piatu pada usia 15 tahun. Ia dikirim untuk tinggal di sebuah biara tempat dia belajar bahasa Yunani dan Latin dengan tidak begitu baik. Pada usia 16 tahun, ia memulai sebuah peziarahan. Ia ingin sekali mengunjungi makam suci di Yerusalem. Ia melakukan perjalanan ke Mesir, Libya, dan West. Ia juga pergi ke Kiprus, tempat seorang teman yang menemaninya meninggal.
Lalu ia ke Damaskus dan Yerusalem dan naiknya ke suatu tempat yang bernama Damkar. Tempat ia belajar selama 3 tahun. Di tempat ia belajar selama 3 tahun dan diinisiasi oleh sebuah persaudaraan sufi yang dikenal sebagai Ikhwan al-Safa atau persaudaraan kesucian. Selama waktu tersebut, ia menerjemahkan The Liber M atau The Book of the World yang konon mengandung sejarah masa lalu dan masa depan dunia ke dalam bahasa Latin. Sekembalinya ke Eropa, ia bertekad meneruskan apa yang telah dipelajarinya. Ia pertama-tama mendarat di Spanyol, tempat ia ditertawakan. Setelah beberapa kali mendapat penghinaan, ia kembali ke Jerman untuk hidup menyendiri. 5 tahun kemudian, ia mengumpulkan di sekelilingnya 3 orang teman lama dari hari-harinya di biara. Inilah awal dari Fraternity of the Rosy Cross, persaudaraan salib mawar. Ia mengajarkan kepada teman-temannya ilmu pengetahuan inisiatik yang telah dipelajarinya selama perjalanan bersama-sama. Mereka menulis sebuah buku yang berisi semua yang dapat diinginkan, diminta, dan diharapkan manusia. Mereka juga sepakat untuk patuh pada 6 kewajiban: menyembuhkan orang sakit secara cuma-cuma, mengadopsi pakaian dan kebiasaan dari negara-negara yang mereka kunjungi agar tetap tidak mencolok, bahwa setiap tahun mereka akan kembali ke rumah Christian Rosenkreuz yang sekarang dikenal sebagai Rumah Roh Kudus, atau kalau tidak, mengirim surat untuk menjelaskan ketidakhadiran mereka sebelum mati. Setiap saudara akan memilih seorang penerus yang akan ia inisiasi. Mereka sepakat bahwa persaudaraan akan tetap tersembunyi selama 100 tahun. 4 saudara lain bergabung dengan mereka sebelum mereka berdelapan mulai pergi ke penjuru-penjuru bumi demi mereformasi dan mengubahnya. Anugerah supernatural luar biasa yang dihubung-hubungkan dengan kaum Rosicrucian membuat mereka menjadi salah satu legenda romantis besar dalam sejarah Eropa. Mereka memiliki anugerah umur panjang. Rosenkreuz meninggal pada 1485 di usia 107 karena mereka mengetahui rahasia alam dan bisa memerintah makhluk-makhluk tanpa wujud. Mereka bisa mengerahkan kemauan secara ajaib yang mereka lakukan sebagian besar demi melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Mereka bisa membaca pikiran, memahami semua bahasa, bahkan memproyeksikan gambar hidup dari diri mereka sendiri dalam jarak jauh dan berkomunikasi secara nyata pada jarak jauh. Mereka juga bisa membuat diri mereka tak kasat mata. Kabalis besar Robert Fludd, menurut tradisi esoteris, merupakan salah satu cendekiawan yang dipekerjakan oleh James pertama untuk mengerjakan versi sah Alkitab. Seringkali dianggap sebagai seorang Rosicrucian sendiri, ia setidak-tidaknya sama-sama pelancong yang punya banyak informasi dan simpatik. Fludd akhirnya membela persaudaraan secara tertulis dengan menyangkal tuduhan ilmu hitam. Ia berpendapat bahwa anugerah supernatural dalam kaum Rosicrucian adalah anugerah dari Roh Kudus, sebagaimana yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus. Nubuat, melakukan mukjizat, kemampuan berbahasa, visi, penyembuhan, pengusiran setan. Bahwa pastor paroki setempat tidak bisa lagi melakukan hal-hal ini membantu berkembangnya minat Eropa terhadap kaum Rosicrucian yang gelap tersebut. Menurut semua catatan, para imam kuno tadinya mampu memanggil dewa-dewa
untuk muncul di tempat suci terdalam di kuil, tetapi setelah penghapusan oleh gereja tentang perbedaan antara jiwa dan roh pada 869, pemahaman tentang bagaimana menjangkau alam rohani telah hilang secara bertahap. Pada abad ke-11, para imam tak lagi mampu memanggil bahkan visi-visi dari alam rohani selama misa. Sekarang, pada abad ke-15, roh-roh mulai berbondong-bondong kembali ke dunia ini melalui portal yang dibuka oleh kaum Rosicrucian. Akan tetapi, ada sesuatu yang lain. Eckhart dan Tauler telah membicarakan transformasi material tubuh oleh praktik rohani. Eckhart telah meninggalkan petunjuk yang menarik dalam alkimia tembaga. Ia pernah berkata, itu gelisah sampai ia menjadi merkuri. Namun sebuah catatan yang lebih sistematis baru mulai muncul bersamaan dengan munculnya Rosicrucianisme. Tidak ada seniman papan atas lain yang memiliki gagasan-gagasan alkimia yang muncul ke permukaan dalam karya-karyanya selain Hieronymus Bosch. Sedikit yang diketahui tentang magi asal Belanda tersebut, kecuali bahwa ia menikah, memiliki seekor kuda, dan konon telah menyumbangkan lukisan-lukisan di atas altar dan desain-desain untuk kaca patri jendela di katedral kota asalnya di Aachen. Bosch meninggal pada 1516, jadi ia pastilah sedang melukis selagi Christian Rosenkreuz masih hidup. Pada 1960, Profesor William Feinger menerbitkan sebuah penelitian monumental tentang Bosch dalam pengertian pemikiran esoteris pada masa ketika sang seniman masih hidup. Feinger menjelaskan tentang lukisan-lukisan yang sebaliknya muncul tampak membingungkan dan aneh. Pada banyak lukisan, Bosch telah diberi label surga, neraka, atau kiamat, kadang-kadang mungkin dengan cara yang agak asal-asalan, hanya karena mengandung unsur-unsur visioner aneh yang bukan bagian dari ikonografi dan teologi konvensional Kristen. Namun, pada kenyataannya, lukisan-lukisan Bosch benar-benar sangat esoteris dan bertentangan dengan dogma gereja. Misalnya, bukanlah pandangan Bosch bahwa pelanggar hukum yang tidak bertobat akan masuk neraka. Itu saja, dan melayani mereka tepat untuk selamanya. Ia percaya bahwa setelah kematian, roh melakukan perjalanan melalui lingkaran bulan, lalu naik melalui lingkaran-lingkaran planet ke langit tertinggi, lalu turun lagi memasuki inkarnasi berikutnya. Detail disebutkan sebuah panel dalam The Garden of Earthly Delights yang secara konvensional diberi label neraka, menunjukkan sesosok roh yang akan turun dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Menurut Feinger, lukisan-lukisan Bosch, misalnya Table of Wisdom yang terkenal itu, yang juga ada di Prado, Madrid, menunjukkan bahwa ia mengetahui sebuah teknik untuk mencapai kondisi-kondisi yang berubah yang dipraktikkan dalam aliran esoteris yang berbeda di seluruh dunia. Menurut ajaran esoteris Hindia, penguasa emas kekuatan kosmis berusaha bekerja baik dalam matahari maupun pupil mata. Dalam Upanishads tertulis, Purusa ada dalam cermin, padanya aku bermeditasi. Dengan menatap pantulan seseorang yang direfleksikan di mata kanan, Anda bisa memperluas kesadaran diri Anda dari perenungan atas ego diri Anda yang terbatas menuju perenungan atas diri Tuhan yang lir matahari
di jantung segala sesuatu. Metode ini juga dipraktikkan oleh mistikus Belanda Jan van Wisborg yang menggambarkan bagaimana pelupaan diri dan pelupaan dunia mengarahkan mulanya pada sensasi kekosongan dan kekacauan. Kemudian, bidang pandangan menjadi penuh energi kosmis. Gambaran-gambaran yang awalnya muncul seperti mimpi dan kacau balau tiba-tiba bergerak bersama dalam suatu cara yang bermakna. Metode meditasi tatap mata ini juga dapat dipraktikkan dalam konteks seksual. Seorang mistikus awal, Mechthild dari Magdeburg, telah mendapat visi-visi tentang suatu masa ketika kehidupan sensualitas akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tatanan spiritual segala sesuatu. Dorongan ini ia percaya akan tumbuh dan berakar di Eropa Utara, tempat munculnya sesuatu yang sangat berbeda dari asketisme Ramon Lull. Kelompok-kelompok esoteris seperti saudara dan saudari jiwa bebas yang berpengaruh pada masa hidup pos, dipandu oleh suatu visi masyarakat yang disatukan bukan oleh hukum tetapi oleh cinta. Bila dikendalikan dengan bijak, cinta adalah jalan menuju kesempurnaan ilahi. Seks, sebagaimana dikatakan oleh Franger, ibarat mata pisau. Penulis yang paling erat dikaitkan dengan persaudaraan Rosicrucian, paling tidak karena beberapa tulisannya konon dikuburkan bersama pendirinya, Paracelsus. Aku lelaki yang kasar, kata Paracelsus, lahir di sebuah negara yang kasar. Lebih khusus lagi, ia lahir di sebuah desa dekat Zurich pada 1493. Sosok yang aneh dan agresif. Ia tampaknya tidak pernah menumbuhkan jenggot dan mempertahankan penampilan anak muda sampai tua. Ia belajar di bawah Trithemius yang waktu itu kepala biara Saint Jacob di Wurzburg. Trithemius merupakan salah satu ahli terbesar pada masa itu dan juga guru dari Cornelius Agrippa. Trithemius mengaku mengetahui cara mengirimkan pemikirannya di atas sayap-sayap malaikat dalam jarak ratusan mil. Ia diminta oleh Kaisar Maximilian pertama untuk memanggil hantu istrinya yang telah meninggal. Dan ketika Trithemius menyanggupi, sang kaisar mampu memastikan bahwa hantu ini benar-benar istrinya dan tai lalat di belakang lehernya. Teman sesama murid Paracelsus, Cornelius Agrippa, menjadi seorang pengembara intelektual, dikelilingi oleh rumor sihir anjing hitam besarnya, Monsignor, konon mirip iblis, yang membuat tuannya terus mengetahui berbagai peristiwa dalam radius 100 mil. De Occulta Philosophia adalah upayanya untuk menulis sebuah catatan ensiklopedis tentang Kabbalah Kristen praktis yang mencakup sebuah kitab tebal mantra sihir yang masih berguna oleh para okultis hingga hari ini. Akan tetapi, Paracelsus tampaknya tidak begitu terkesan dengan Trithemius. Tampaknya ia tidak ingin belajar di sebuah perpustakaan, tetapi belajar dari pengalaman. Ia pergi untuk hidup di tengah para penambang demi belajar sendiri tentang mineral. Ia juga bepergian jauh dari Irlandia ke rawa-rawa penuh buaya di Afrika, mempelajari obat-obat tradisional. Dalam satu cara, ia bisa dipandang mendahului Grimm bersaudara, mengumpulkan pengetahuan kuno dan esoteris sebelum semuanya menghilang. Ia tahu bahwa kesadaran itu berubah
dan bahwa seiring perkembangan akal, umat manusia akan kehilangan pengetahuan naluriah tentang tumbuh-tumbuhan yang menyembuhkan, sebuah pengetahuan yang sampai saat itu telah sama-sama diketahui oleh binatang-binatang yang lebih tinggi. Pada titik puncak perubahan itu, ia menuliskan sebuah catatan tentang hal-hal ini sesistematis mungkin. Pada 1527, ia menjadi seorang dokter di Basel, Swiss, dan segera menjadi terkenal karena penyembuhan ajaibnya. Tentu saja ia menjadi musuh bagi dokter-dokter yang sudah bekerja di wilayah tersebut. Paracelsus mencemooh obat-obat konvensional pada masa itu, dan sebuah perkataan bombastis yang khas ia menulis tentang Galen, penulis buku ajar medis standar pada masa itu. Kalau saja para seniman kalian tahu bahwa pangeran mereka, Galen, mereka menyebut tidak ada yang seperti dia menempel di neraka, yang dari sana ia telah mengirimkan surat-surat kepadaku. Mereka akan membuat tanda salib pada diri mereka sendiri dengan ekor rubah. Kemampuan penyembuhannya yang tampaknya menakjubkan tersebut mengundang desas-desus tentang ilmu hitam. Ia terbiasa membawa sebatang pedang kayu yang pada gagangnya konon ia menyimpan obat alkimia yang paling mujarab. Ia menyembuhkan seorang kanon gereja kaya raya yang gagal disembuhkan oleh para dokter lain, tetapi ketika pria ini menolak membayar, para magistrat lokal membela sang kanon, dan teman-teman Paracelsus menyarankan agar ia melarikan diri. Ia menghabiskan bertahun-tahun mengembara. Alam, katanya, adalah gurunya. Aku tidak ingin hidup nyaman, aku juga tidak ingin kaya raya. Kebahagiaan lebih baik daripada kekayaan, dan berbahagialah orang yang mengembara, tidak memiliki apa-apa, yang membutuhkan perawatannya. Ia yang ingin belajar kitab alam harus mengembara dengan kakinya di atas dedaunannya. Anda mungkin akan berpikir bahwa filsafat yang sangat waras ini, dipadu dengan metodologi yang praktis dan membumi, dapat mengarah pada sesuatu yang mendekati ilmu kedokteran modern. Namun beberapa tulisan Paracelsus termasuk liar dan aneh. Ia menulis misal tentang monstra, sosok makhluk tak kasat mata yang mungkin bangkit dari pembusukan sperma. Ia juga membicarakan tentang Mangonaria, suatu kekuatan penyangga ajaib yang dengannya benda-benda berat bisa diangkat ke udara. Ia mengatakan ia mengetahui tentang daerah-daerah tertentu di mana sejumlah besar sosok elemental hidup bersama, mengadopsi pakaian dan sikap manusia. Paracelsus juga memiliki gagasan-gagasan luar biasa tentang tidur dan mimpi. Ia mengatakan bahwa selama tidur, tubuh sidereal, roh hewan menjadi bergerak bebas. Tubuh itu bisa bangkit dan menurutnya menuju alam leluhurnya dan berinteraksi dengan bintang-bintang. Ia mengatakan bahwa roh-roh yang ingin memanfaatkan manusia seringkali bertindak atas mereka dan mimpi, sehingga orang yang tidur tidak dapat mengunjungi orang lain dalam mimpinya. Ia membicarakan tentang iblis yang berhubungan seksual dengan manusia yang tertidur, inkubus atau iblis laki-laki, dan sukubus atau iblis wanita yang mencari makan dari pancaran-pancaran nokturnal. Paracelsus juga seorang nabi, dan dalam tahun-tahun selanjutnya meramalkan kembalinya Elia yang akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Akan tetapi, selain praktik-praktik esoteris ini, Paracelsus bahkan menciptakan penemuan dan kemajuan yang akan kita singgung nanti, yang telah membuat beberapa kalangan memanggilnya bapak kedokteran eksperimental modern. Dalam paradoks inilah
terletak kunci untuk memahami rahasia zaman kita. Terkadang ia juga dikatakan sebagai seorang Rosicrucian, walaupun dia sendiri tidak pernah menyatakan demikian. Magi besar Inggris, Dr. D termotivasi oleh sebuah keinginan luar biasa untuk mengalami alam rohani secara langsung. Dr. D barangkali archetype magi paling luar biasa sejak zaman Zarathustra. Gambar D telah memasuki budaya arus utama populer. Inilah penyihir berjubah hitam dan berkupluk dengan jenggot putih panjang yang bekerja di sebuah laboratorium yang dikelilingi oleh instrumen-instrumen alkimia. Di tengah kilatan-kilatan petir, ia memanggil roh-roh tanpa wujud dengan pentakel-pentakel dan perangkat lain yang digambar di atas tanah dengan kapur. John Dee lahir dalam sebuah keluarga Welsh yang tinggal di London. Sebagai cendekiawan muda brilian, ia mengajak Euclid di Paris pada usia 20-an tahun dan menjadi teman Tycho Brahe. Pada 1570-an, ia membentuk sebuah kelompok yang bernama Dionysi Areopagites bersama Sir Philip Sidney dan Edmund Spenser yang puisinya The Faerie Queene terkenal penuh dengan tamsil Rosicrucian dan era esoteris lainnya. Dalam sebuah memoir tentang Sydney, ia disebutkan mencari misteri-misteri kimia yang dituntun oleh Dee. Dee telah membangun sebuah perpustakaan megah yang konon hanya bisa ditandingi oleh perpustakaan terkenal sejarawan Prancis, Detu. Kabbalah merupakan pusat dari semua pembelajaran Dee. Ia percaya pada landasan matematika atas segala sesuatu. Seperangkat prinsip pemersatu yang ia percaya bisa ditemukannya dalam ajaran-ajaran kuno. Ia mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam lambangnya yang sangat kompleks, Monas Hieroglyphica. Reputasi di sedemikian rupa sehingga sang putri muda mengundangnya untuk memilih tanggal penobatannya sebagai Elizabeth pertama melalui perhitungan astrologinya. Dee juga membantu mengatur kebijakan luar negeri Elizabeth baik di Eropa maupun menyangkut penyelesaian Amerika. Ada fakta yang sedikit diketahui tetapi terdokumentasikan bahwa pada puncak kejayaannya, Dr. Dee memiliki sebuah akta yang memberinya kepemilikan wilayah luas bernama Kanada dan visinya tentang sebuah imperium Britania, sebuah frasa yang ia ciptakan membantu menginspirasi dan menuntun pelajaran penjelajahan negara itu. Pada 1580, jelas mendambakan lebih banyak pengalaman spiritual langsung. Ia memutuskan untuk berhubungan dengan seorang medium. Mimpi-mimpi Dee menjadi terganggu. Ada suara ketukan aneh di rumahnya. Ia mempekerjakan seorang medium bernama Barnabas Soul yang konon bisa melihat malaikat dalam kristal ajaibnya, tetapi Dee memecatnya setelah 6 bulan. Kemudian pada 1582, ia bertemu dengan Edward Kelly, seorang pria aneh yang tampaknya mengenakan kupluk untuk menyembunyikan fakta bahwa telinganya telah dipotong sebagai hukuman atas pembuatan koin. Kelly mengklaim mampu melihat malaikat Uriel dalam batu ajaib milik Dee, maka dimulailah ratusan kali pemanggilan arwah. Hal ini memungkinkan Dee untuk mempelajari bagaimana menguraikan perkataan malaikat yang disebutnya sebagai bahasa Enochian. Kemerosotan magi besar tersebut dapat ditelusuri dari pertemanannya dengan Kelly ini. Lelaki yang mimpinya tentang imperium akan membantu membentuk dunia yang mulai menjelajahi jalan kecil spekulasi dan praktik esoteris yang lebih cenderung merusak. Dalam sebuah perjalanan ke Praha, Dee memutuskan kepada Kaisar Romawi Suci Rudolf II bahwa ia telah berusaha selama 40 tahun
untuk menemukan apa yang diinginkannya dan tidak ada buku yang mampu memberitahunya. Oleh karena itu, ia telah memutuskan untuk memanggil malaikat untuk memperantainya dengan Tuhan demi menanyakan rahasia-rahasia penciptaan yang mengatakan kepada Rudolf bahwa ia menggunakan sebongkah batu untuk hal ini dan selalu memastikan bahwa roh yang ia tangani adalah roh baik dan bukan roh jahat. Apakah Kelly selalu secermat itu? Pada perjalanan yang sama, pasangan tersebut membual kepada Rudolf bahwa mereka bisa mengubah logam biasa menjadi emas. Mereka terpaksa melarikan diri ketika tidak bisa melakukannya. Tampaknya Kelly menyalahgunakan pria yang lebih tua itu kali ini dengan memaksa melakukan pertukaran istri yang memalukan. Banyak yang menduga Kelly seorang penipu hanya pura-pura menerima respons atas doa-doa Enochian. Akan tetapi, pada 1590, Kelly tampaknya menerima sebuah pesan dalam bahasa Enochian yang begitu menakutkannya, sehingga ia berhenti menjalankan sistem tersebut dan memutuskan hubungan sama sekali dengan dokter dengan diterjemahkan dari bahasa malaikat tersebut ke dalam bahasa Inggris. Pesan itu berbunyi sebagai berikut. Singa tidak tahu di mana aku berjalan. Binatang-binatang di padang juga tidak tahu. Aku sudah diperawani, tetapi masih perawan. Aku menyucikan dan tidak disucikan. Berbahagialah ia yang memeluk aku, karena pada waktu malam hari aku baik hati. Bibirku lebih manis daripada kesehatan itu sendiri. Aku seorang pelacur bagi yang mencabuliku, dan seorang perawan bagi yang tidak mengenaliku. Sucikan jalan-jalanmu, wahai anak-anak manusia, dan bersihkan rumah-rumahmu. Apakah Kelly melihat dalam pesan ini pelacur merah dalam kitab Wahyu dan sebuah visi tentang akhir dunia yang sudah dekat? Ditinggalkan di Inggris dalam keadaan miskin seperti liar, tidak mampu menghidupi keluarganya, mengomel dan mengoceh, sangat paranoid, melihat konspirasi dan kontra konspirasi di mana-mana. Setelah kematiannya, sebuah kultus terhadap Dr. D muncul dan banyak kalangan termasuk penulis buku harian John Aubrey dan Freemason terkemuka Elias Ashmole menganggapnya sebagai seorang Rosicrucian. Bagaimanapun, itulah kisah populer tentang D, sebuah lapisan makna yang lebih dalam dan motivasi D yang sesungguhnya di balik semua ini berkaitan dengan sejarah hubungan manusia dengan alam rohani. Seperti yang sudah kita lihat, umat Kristen sudah lama mengalami suatu pendekatan diri dari alam rohani. Gereja tampaknya tidak dapat memberikan pengalaman spiritual langsung atau hubungan pribadi dengan realitas sosial. Orang-orang menuntut keajaiban dan hanya perkumpulan rahasia yang tahu cara memberikannya. Dr. D mengatakan kepada Kaisar Romawi Suci bahwa jika teknik-teknik okultismenya dalam sihir upacara diperkenalkan, setiap gereja dalam Kristen bisa menikmati penampakan setiap hari dalam seminggu. Hal ini akan menjadi kembalinya semangat spiritual dari gereja awal, gereja era Clement dan Origen, di mana elemen-elemen kabalistis dan hermetik tidak dikecualikan. Gereja dunia akan kembali menjadi sebuah gereja keajaiban. Inilah visi evangelisasi dari Dr. D. Mungkin tampaknya keterlaluan bagi perasaan modern, tetapi penting untuk melihatnya dalam konteks praktis gereja pada masa itu. Seperti yang sudah kita lihat, adalah tidak mungkin untuk menarik garis yang jelas antara kependetaan dan kepenyihiran. Namun bagi Dr. D, praktik-praktik magis pemanggil roh dari para imam paroki tampaknya sebatas cerita takhayul, kurang dalam hal semangat intelektual, kemajuan, dan sebuah pendekatan yang sistematis. Dorongan Neoplatonis untuk berpikir secara sistematis tentang pengalaman spiritual
dan alam rohani telah menyebar dari Eropa Selatan yang mengaruhi para cendekiawan seperti Tritemius, Agrippa dan John Reuchlin asal Jerman merumuskan sebuah kabala Kristen yang membuktikan ketuhanan Yesus Kristus menggunakan argumen kabalistis dengan menunjukkan bahwa nama Yesus tersandikan dalam tetragrammaton atau nama suci Tuhan. Tidak syak lagi tertarik dengan semua teori ini, tetapi semua yang sudah kita lihat, ia terutama mendambakan pengalaman pendekatan eksperimental sekaligus sistematis. Sedang mengajukan penerapan teknik-teknik yang beralasan untuk menghasilkan fenomena spiritual di atas sebuah landasan terkontrol, reguler, dan dapat diprediksi. Sebagaimana dalam Bacon, kita melihat gejolak awal semangat ilmiah, perkembangan kemampuan mental yang akan diperlukan untuk menyusun ilmu pengetahuan modern berkembang sebagian dalam sebuah konteks yang gaib. Apa yang sedang dibicarakan ke telinga Kaisar Romawi Suci adalah bahwa jika ia berpuasa selama jangka waktu tertentu, melakukan latihan pernapasan ini itu selama waktu yang ditentukan dan pada interval yang ditentukan, bahwa jika ia melakukan praktik seksual ini itu dan mengucapkan formula ini itu pada waktu yang sudah ditentukan secara psikologis, ia akan memasuki suatu kondisi kesadaran yang berubah, di mana ia bisa berkomunikasi secara bebas dan masuk akal dengan para penghuni alam rohani. Semua ini telah dikumpulkan oleh percobaan berulang-ulang dan presiden dari praktik ribuan tahun dan menimbulkan hasil yang dapat diprediksi. Dengan demikian, misi dia adalah memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru ke dalam arus sejarah. Sudah selalu menjadi tujuan persaudaraan inisiatif seperti Rosicrucian untuk membantu menyebarkan bentuk kesadaran baru yang berkembang yang sesuai untuk perubahan zaman. Biedermeier, seorang komentator kontemporer yang menulis dengan pengetahuan orang dalam tentang Rosicrucian, berkata, aktivitas salib mawar ditentukan oleh pengetahuan tentang sejarah dan oleh pengetahuan tentang hukum evolusi manusia. Hukum evolusi ini berlaku baik dalam sejarah maupun kehidupan manusia secara individual. Mereka adalah hukum-hukum yang menggambarkan hakikat kehidupan yang paradoks, yang sebelumnya kita sebut hukum-hukum yang lebih dalam. Mereka dijelaskan dalam Autobiography of a Yogi Kaya Paramahansa Yogananda sebagai hukum-hukum lebih halus yang mengatur ranah-ranah spiritual yang tersembunyi dan alam kesadaran batin. Formulasi-formulasi hukum berikut ini dapat diketemukan tersebar di seluruh literatur Rosicrucian. Surga tidak pernah ada di tempat yang kita percayai. Jika kau berhenti membatasi sesuatu dalam dirimu, artinya dengan menginginkannya, dan jika kau menarik diri darinya, ia akan mendatangimu. Yang membunuh akan menghasilkan kehidupan, yang menyebabkan kematian akan menimbulkan kebangkitan. Konsep Rosicrucian atas hukum-hukum ini akan segera muncul dalam arus utama sejarah dan mengubah budaya Barat. Barangkali yang paling luar biasa dalam karir dia adalah betapa dekatnya hal itu bergerak ke permukaan sejarah eksoterik. Tidak hanya ia secara terbuka ditempatkan di istana Elizabeth pertama sebagaimana warganya Merlin, tidak hanya ia berusaha memperkenalkan upacara magis ke dalam gereja di bawah naungan Kaisar Romawi Suci. Ia juga begitu terkenal sehingga para dramawan bisa menggambarkan dirinya dan mengharapkan penonton mereka untuk mengenalinya dalam The Alchemist karya Ben Jonson dan The Tempest karya William Shakespeare. Seperti yang akan kita lihat di Barulah Orang Pertama, dari beberapa sosok aneh dan tragis yang berusaha memperkenalkan doktrin-doktrin esoteris ke dalam kehidupan politik.